Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Puspita Dewi, Bu, ingin melakukan sedikit wawancara, memberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai penyebab-penyebab yang sering terjadi di sekolah terhadap proses pembelajaran, ya Bu ya. Mm-mm. Ya Bu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah berkenan meluangkan waktunya. Kita langsung ke pertanyaan, Bu ya. Ya, Pertanyaan pertama yaitu tentang apa penyebab kurangnya motivasi siswa dalam pembelajaran. mm. Yang pertama, siswa kurang menyukai mata pelajaran tertentu. Terus guru itu mungkin kurang memotivasi di awal pembelajaran. Kita kan semestinya sebelum pelajaran inti ada awal dulu, baru kegiatan akhir. Mungkin di sini guru tersebut langsung pelajaran inti dan penilaian akhir. Makanya siswa itu kurang tertarik dengan pelajaran yang diberikan. Di samping itu, siswa juga mungkin malas karena selama ini hampir 2 tahun kita kan pandemi. Jadi kebiasaan malas belajar di rumah. Bebas, istilahnya tidak dengan waktu tertentu kan. Kalau kita di sekolah kan waktu tentu dari jam sekian sampai jam sekian. Kurang terarah jadi kurang terarah. Kalau di sekolah, di rumah kan bebas. Kemudian ada identifikasi masalah lain yang saya temukan, yaitu masih adanya siswa kelas 4 yang kurang lancar membaca, Bu ya. Kira-kira penyebabnya apa itu, Bu? Pertama, yang berhubungan dengan pandemik tadi. Jadi guru itu waktu pandemi kan sekolahnya jarak jauh, tidak masuk kelas. Jadi walaupun memberikan pelajaran melalui HP. Nah, di samping itu orang tua siswa tidak mengarahkan atau kurang memberikan arahan supaya anak mereka belajar. Maka dari itu siswa jadi malas, tidak membaca buku. Pertama tidak membaca buku, terus orang tua siswa tidak memberikan atau tidak mengajari anaknya untuk membaca di rumah. Jadi sedangkan waktu pandemik tadi siswa bisa membaca ataupun tidak bisa membaca harus naik kelas. Oh iya. Itu. Ya, itu ada peraturannya, Bu ya, karena pandemi ada pandemi tadi. Diberikan istilahnya kelonggaran pada siswa. Jadi siswa tuh seolah-olah merasa aku tidak perlu belajar, masih walaupun tidak belajar tetap naik. Itu salah satu penyebab yang sangat berpengaruh, Bu, ya. Sangat berpengaruh. Selanjutnya mengenai penyebab kurangnya motivasi guru menggunakan media inovatif. Kira-kira apa saja, Bu, penyebabnya itu? Yang pertama, guru itu kurang memahami fasilitas yang ada di sekolah, misalnya Infokus, laptop. Jadi guru tersebut mengajar itu secara monoton. Jadi istilahnya dia lebih banyak ceramah daripada memperagakan. Padahal sekarang ini kan sudah ada memperagakan. Guru hanya membimbing siswa dalam mengerjakan soal-soal, misalnya kan kerja kelompok sekarang ini diperbanyak. Jadi wawasan siswa mungkin atau siswa juga lebih tertarik. Nah, oleh karena gurunya ceramah, istilahnya mengajar jarak tempo dulu, masih ceramah, mungkin siswa itu jadi bosan. Oleh karena gurunya tadi kurang mampu atau kurang memahami cara menggunakan teknologi. Dia lebih nyaman mengajar dengan cara lama atau monoton. Itu saja. Iya, Bu. Kemudian penyebab peserta didik ini belum dapat diberikan soal-soal hot, Bu. Apa saja mungkin penyebabnya, Bu? Soal-soal hot kan mungkin bagi siswa agar siswa itu berpikir kritis itu. Tapi siswa itu kurang mampu. Kira-kira apa saja penyebabnya itu?
dia kurang mampu menerima pelajaran. Misalnya soal-soal hot itu kan termasuk soal-soal penjabaran. Nah, ada siswa identifikasi saya kan ada siswa ini kurang mampu kalau kita berikan soal, mereka harus memahami dulu misalnya soal cerita. Siswa itu kurang mampu memahami soal-soal hot, menganalisis, kemampuan mengidentifikasi, itu mereka kurang mampu. Apa saja kira-kira penyebabnya? Saya kira pengaruhnya atau penyebabnya siswa itu pertama musim HP. Musim HP ini jadi kebiasaan siswa di rumah, kurang pengawasan orang tua, maka dia istilahnya main HP. Kurang belajar. Kurang mengulang pelajaran ya. Kurang ya. Jadi makanya siswa itu tidak mampu, dikatakanlah tidak mampu memahami soal cerita yang diberikan oleh guru. Dia kebiasaan main HP di rumah atau membuka Google istilahnya. Nah, kalau dia membawa HP dia biasa membuka Google. Jadi dia malas membaca. Malas berpikir ya. Jadi mencari jawaban, hanya bisa mencari jawaban. Langsung ada jawaban. Oh, iya. Kemudian penyebab siswa kurang tertarik membaca buku. Kurang tertarik membaca buku ya pertama pengaruh HP tadi. Kedua mungkin buku yang ada di perpustakaan itu kurang menarik bagi siswa. Pertama buku-bukunya. Jadi siswa itu tidak ada istilahnya keinginan untuk membaca buku yang ada di perpustakaan. Di samping itu juga apalagi di SD yang jelasnya pustakawannya itu tidak ada. Hanya dimanfaatkan guru honor. Dimanfaatkan guru honor untuk mengarahkan siswa ke perpustakaan. Makanya dia itu sekarang ini minat belajar siswa itu kurang. Karena buku referensi itu juga kurang di perpustakaan. Oh iya Bu. Iya. Mungkin Ibu ini bagian pertanyaan yang terakhir. Faktor-faktor yang menyebabkan kalau di sekolah ini kan sering siswa yang nakal, tidak taat peraturan, dengan guru itu sepertinya kurang sopan santunnya Bu ya, kalau mendengar cerita beda dengan murid-murid zaman dulu kan kayak itu. Untuk perbedaan itu kira-kira faktor apa saja ya Bu ya yang sangat berpengaruh sehingga menjadikan kurangnya etika siswa kepada guru-gurunya itu? Pertama, kurang wawasan dari orang tua atau pengawasan dari orang tua. Kedua yang sangat berpengaruh lagi lingkungan yang ada di sekitar rumah. Lingkungan. Terus berhubungan juga dengan pandemik tadi. Oleh karena siswa itu banyak di rumah, jadi otomatis pengawasan guru itu jauh kan, atau kurang diawasi sama sekali. Oleh karena guru itu hanya memberi soal dari jauh, dari rumah, dia juga di rumah. Jadi mengerjakan soal di rumah, istilahnya pengaruhnya itu pengaruh dengan teman, sama-sama tidak sekolah. Makanya dia siswa sekarang ini banyak yang kurang ajar katakanlah di sini di sekolah. Berarti tidak mendengar perintah. Masuknya sering terlambat. Melanggar peraturan. Melanggar peraturan dulu sekali. Iya. Berarti sangat besar ya pengaruh dari internet. Apa pengaruh positif? Pengaruh positif dan negatif itu ya. Tergantung penggunanya. Penggunanya ya. Betul sekali. Kalau kita kurang bijak, pengaruh ke anak tadi. Iya betul. Tadi Bu ya. Terutama itu orang tua sangat berperan penting waktu pandemi tadi itu orang tua. Iya. Karena pembelajaran terbatas, guru sekedar tahu, guru juga tidak kurang sekedar memberikan nilai dari jauh, nilai dari pelajarannya jauh. Tidak tahu yang sebenarnya oleh karena tidak pernah tatap muka tadi kan. Perkembangan siswa itu kurang teridentifikasi Bu ya. Baiklah Ibu, terima kasih atas waktunya sudah meluangkan waktu untuk memberikan jawaban-jawaban yang sangat nantinya akan dimanfaatkan untuk pemecahan masalah yang sudah saya identifikasi, kemudian juga mungkin untuk mencari solusi-solusi apa yang mungkin dapat digunakan dalam memecahkan masalah yang dihadapi.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.